Heidi, seorang gadis yatim piatu, tiba-tiba harus ditinggal oleh bibinya, DT, yang keburu dapat kerja di Frankfurt. Dia dititipin kakeknya yang tinggal di pegunungan Alpen Swiss. Walau orang-orang bilang kakeknya itu galak dan tertutup, DT tetap ninggalin Heidi gitu aja di depan rumah si kakek. Awalnya, kakek Alpehol nolak dan ngusir mereka. Tapi akhirnya Heidi malah tidur di lumbung bareng kambing. Besoknya, kakek mulai luluh dan kasih Heidi susu kambing, bahkan ajak ke gereja. Heidi pun mulai tinggal di sana, tidur di loteng jerami dan berteman dengan Peter si pengembala. Mereka main bareng tiap hari, dan Heidi betah banget hidup bebas di alam. Tapi saat musim dingin datang, semua jadi sepi. Kakek berusaha menghibur Heidi dengan bikin burung kayu dan kereta luncur. Suatu hari, DT datang lagi. Katanya, ada keluarga kaya di Frankfurt yang mau majarin Heidi sekolah. Walau kakek nolak, DT akhirnya nyulik Heidi diam-diam. Di kota, Heidi tinggal di rumah keluarga seseman buat nemenin Clara, gadis yang gak bisa jalan dan duduk di kursi roda. Heidi dan Clara langsung akrab, tapi mereka harus hadapi si pengasuh galak bernama Rottenmeier. Heidi disuruh mandi, pakai baju rapi, dan belajar tata krama. Tapi hatinya tetap rindu pegunungan. Dia bahkan sembunyiin roti di kantong buat nenek Peter yang ompong. Suatu malam, Heidi ketahuan sleepwalking dan berdiri ngadep jendela sambil melamun. Ternyata, dia sakit karena rindu rumah. Dokter bilang Heidi harus pulang. Clara sedih banget, tapi Heidi tetap pamit dan kasih burung kayu buat Clara. Pas nyampe gunung, Heidi langsung copot sepatu dan peluk kakeknya. Dia balik main bareng Peter dan akhirnya boleh sekolah. Di surat yang dia kirim ke Clara, dia cerita semua hal seru dan bilang kangen. Gak lama, Clara datang ke gunung. Dia belajar hidup ala Heidi, tidur di jerami, main sama kambing, bahkan makan pakai tangan. Tapi Peter cemburu, sampai-sampai dorong kursi roda Clara dari tebing. Clara pun harus digendong kakek buat naik ke atas gunung. Di sanalah terjadi keajaiban. Clara berdiri. Meski masih susah, dia mulai belajar jalan lagi. Saat orang tua Clara datang, mereka kaget dan terharu lihat anaknya bisa berdiri. Sebagai hadiah, nenek Clara ngasih Heidi buku dan pena supaya dia bisa mulai nulis cerita sendiri. Sejak saat itu, Heidi tetap hidup sederhana di gunung, tapi sekarang dia juga punya mimpi, jadi penulis.